Dari gue nggak tahu. Dan Umi yang tertulis sama dengan Torah. Mana tunjukkan Torah itu mana? Taurat itu kaum Nabi Musa yang punya, bukan saya. Al-Quran cuma memberitakan berita gaib bahwa dulu aku berfirman kepada Nabi Musa, aku cantumkan namamu di sana. Oke? Tetapi sudah dirubah-rubahnya. Nah, Anda keberatan tuh mencari kitab itu. Tugas Anda yang mencari itu. Karena Anda mengaku pemegang kitab Torah, tapi acu. Kitab Torah tapi acu. Kitab Torah tapi cuma terjemahan dari kitab Belanda. Parah. Umat Islam tidak akan pernah mencari Torah hanya Nabi Musa. Karena umat Islam sudah diajarkan kitab-kitab terdahulu sudah tercemar oleh tangan-tangan jahil manusia. Sekarang Anda sadar, ngaca. Selamat siang. Apakah yang ada di dalam tangan Anda itu Torahnya Musa? Ayo, hanya tereye mahang. Sok cantik. Selamat siang. Ya, selamatkan siang. Ya, lanjut. Iya, Bang Juma, aku tadi kan sedikit mendengar pembahasan sama siapa tadi yang turun ya. Itu kan mengeklaim mana yang asli, mana yang tidak atau dirubah atau enggak. Aku pengen tanya sama Bang Juma aja. Semisal kan gini, Bang. Ada orang lahir tahun 80 namanya Budi. Lalu ada orang lahir tahun 90 dia mengeklaim bahwa yang lahir tahun 80 itu namanya Wawan. Nah, untuk membuktikan kebenarannya klaim dari orang yang lahir 90 tuh ya harusnya siapa yang membuktikan tuh, Bang? Ataukah yang lahir 80 atau yang lahir tahun 90 yang untuk membenarkan bahwa namanya klaimnya Wawan? Itu yang Anda bahas itu pewahyuan, wahyu atau karangan bebas ini? Al-Quran itu berbicara wahyu, nggak bisa cerita kayak gitu. Bukan, wahyu aku hanya ingin bertanya wahyu saja. Itu berita dari langit, bukan karangan kayak Bible Anda. Saya nggak berbicara mengenai wahyu atau. Oh, nggak bisa. Kalau Al-Quran wahyu, Bang, nggak boleh. Bukan, saya tadi kan bertanya begini. Kalau kitab saudara boleh, kalau Al-Quran nggak bisa. Pertanyaan saya begini, Bang. Ada orang lahir tahun 80, namanya Budi. Itu dinamakan Budi. Ya. Lalu ada orang lahir tahun 90 mengklaim bahwa yang lahir tahun 80 ini namanya Wawan. Nah, untuk membuktikan kebenaran klaim orang yang tahun 90 ini, si orang lahir tahun 90 atau orang yang tahun lahir 80 bahwa namanya itu Wawan. Ini bukan membahas ini, Bang, bukan masalah ya terus apa fungsinya Yahudi Anda menggiring saya ke situ? Dengarkan saya. Dengar. Yesus itu orang Ibrani. Mustahile ibunya memberikan nama us. Tikus, anus, mustahil. Yesus itu sabar dulu. Aku pengen tahu aja tadi, Bang Juma. Sabar dulu. Ini gimana cara membuktikan klaim dia? Yang lahir tahun 80 namanya itu Wawan. Bahlul, sabar. Bahwa nama asli itu Bahlul, sabar, Bahlul. Narasi yang kau bangun itu kau hanya membangun surat kabar. Yang benar itu Iso sepadan dengan Isa. Yesus itu nama palsu. Yang benar itu Isa dalam bahasa Aram. Aku tidak bernama Isa atau Iso. Aku bertanya bahasa orang lahir Ibraninya tahun 80 Yesua. dan 90 tadi itu. Bahasa Arabnya Iso. Jadi yang palsu itu Yesus. Isa dan Iso. Dah, kau turun. Kau Bahlul juga sama yang tadi. Aku nggak suka sama orang ngotot, bodoh, Bahlul. Tengok. Oh, nggak bisa membuktikan ya? Tengok. Bisa buktikan ya. Kau kasih akte kelahirannya Yesusmu itu, benar nggak? Namanya Yesus. Buktikan, dasar Bahlul. Yesus itu tokoh fiktif, asal kau tahu. Tak ada kemudian orang sesaman dengan Nabi Isa. Di abad mereka dia mengajarkan Injil bernama Yesus. Yesus itu nama orang Roma, nama orang Yunani. Mana ada orang Yahudi bernama Us. Kalau orang Ibrani itu namanya Abram, Yishak, Ismail, Daud. Itu Yesus, Arianus, Zeus, Neptunus, Anus, Blasius, Martinus,
penus, us, ingus. Selamat siang. Sok paten, diskusi kok modal kayak gitu. Diskusi itu logika, akal sehat. Wah, pandai-pandaian. Selamat siang Bang Suma. Siang. Ya. Ya ini cuman ada dengar ini. Tadi sobatnya berbicara. Tapi saya cuma tanggapi itu tema yang ada di Komal ini. Poten anti Kristus. Yes, sahih, valid, tidak diragukan. Boleh saya bertanya di Abang? Boleh. Ya. Menurut Abang, Ya. ada enggak orang yang anti Kristus? Kristen? Menurut Abang, adakah orang yang tidak anti Kristus? Ada. 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 Kristen ini, Oten ini kan disebut Kristen. Ya, Oh. orang Oten, orang Ya. Kristen. Nah, saya orang Kristen, Bang. Antikristus pasti. Berarti dengan tema ini, saya ini orang yang anti Kristus. Ya, pasti itu. Tidak Kristen kalau bukan antikristus. Itu wajib. Mohon penjelasan, Bang. Yes. Menurut Abang, Hmm. anti Kristus itu seperti apa? Ya, Kristus itu berasal dari kata Kristos dalam bahasa Yunani. Bahasa Ibrani Mesias. Bahasa Arabnya Al-Masih. Apa makna daripada, apa arti daripada Kristus? Manusia yang diurapi. Tuh. Kristen ini apa? Kristen ini penyembah Kristus, penyembah manusia. Baru yang Nah. tidak anti Kristus, menurut Abang Yang gimana? tidak antikristus adalah yang menerima nabi yang datang di tengah Bani Israel, yang menerima dia sebagai manusia yang diurapi Tuhan, alias Rasul Tuhan, Nabi Tuhan. Iya. Kalau sampai dia naik level dituhankan, berarti dia anti terhadap Kristus itu sendiri. Boleh. Saya bertanya boleh lagi, Bang? Boleh? Iya. Menurut Abang Suma, apakah Kristus atau manusia yang dapat gelar Kristus itu sama dengan Mesias atau tidak? Sama? Sama. Yuk, Nah, Mesias itu merujuk dia sebagai Tuhan atau masih tetap manusia? manusia, manusia, Bang? Jadi Mesias ini manusia. ada gelar lagi toh dengan Kristus, Iya. cuma manusia. Siap. Iya. Oke, Bang. Oke, Bang, cuma itu mau tanya supaya Oke. tidak terlalu tapi ya di Komal ini kebetulan saya senang bicara dengan Abang Suma langsung. Oke. Apakah toh bisa saya pesan di Abang Suma toh, Yuk, karena kalau menurut saya banyak orang Kristen bilang kenapa Bang Suma terlalu membenci kami Kristen. Saya cuma bilang biar saja, tidak apa-apa. Kebalik itu, Bang. Kebalik. Iya, orang Kristen yang benci Bang Suma. Gak ada saya benci sama orang Kristen, gak ada. Kalau saya benci dengan Kristen, ngapain saya di sini? Berarti Abang tidak benci saya toh, Bang? Enggak. Siapa bilang saya benci? Oke, senang saya bicara dengan Bang Suma. Ya, Oke. nanti mudah-mudahan ada waktu lagi saya nanti ikuti komal-komalnya Abang. Oke. Banyak yang bertanya Bang toh. Oke. Ini kan diskusi Bang. Yuk, Tidak ada unsur-unsur lain. siap. Oke, Baik. lanjut Bang. Tuhan Oke, berkati. saudara. Ya. Iya. Nah, jadi saya luruskan ya teman-teman sekalian. Ketika kemudian saya bernarasi dalam dialog lintas agama, orang mengatakan saya benci. Kalau saya benci, ngapain saya di sini? Kubiarkan tersesat. Bodoh amat. Tapi karena saya sayang, makanya saya luruskan. Cara saya tegas. Oh iya, karena Anda bukan manusia sembarangan. Kristen ini bukan manusia sembarangan. Kristen ini manusia luar biasa. Karena backingannya di belakangnya dia itu penguasa.
Bukan penguasa manusia, bukan. Tapi kata Yesus, kuasa kegelapan. Maka tugas saya kemudian, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmat dan pengajaran yang baik. Perintahnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Tapi kok kasar, Bang? Illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah mereka, di antara mereka. Siapa orang zalim itu? Zalim, orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Orang yang menutup matanya, kupingnya, hatinya, akalnya kepada kebenaran. Orang yang ngeyel, orang yang banyak tahayul, orang yang mengajarkan kebohongan, tipu-tipu, beleng-beleng. Tujuannya menyesatkan, memutarbalikkan data. Itu saya tegas kepada mereka. Pertama, oke. 2 kali, oke. 3 kali, oke. 4 kali, no, tidak ada. Lu pergi ke gereja, isap ibu jari kaki pendeta. Apa hikmahnya? Mudah-mudahan dengan begitu pendeta Anda bertanya, kamu kenapa? Saya disuruh oleh Bang Suma. Kenapa dengan Bang Suma? Tengok aja di TikTok, Pak. Nggak ada, itu saya benci. Kalau benci saya diam, ku tutup ini apologet Islam. Ngapain kau nasihati mereka? Nggak usah, ngapain. Udah biarkan aja mereka tersesat. Tapi karena saya sayang, mana tahu dengan pemberitaan kami ada yang kemudian bisa terlepas dari cangkang. Seperti yang kalian lakukan, bukan? Berpura-pura jadi Islam, berpura-pura pakai baju koko, berpura-pura jadi anak kiai, mantan Islam, mantan ustadz, mantan ini, mantan itu, mantan bla 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 bla, entah apa-apanya kalian lakukan. Sama kan? Bedanya kami lurus. Anda bengklot. Anda bengklot sebengklot-bengklotnya. Kalau kami lemput. Lurus kami. Apa yang ada, itu yang kami sampaikan. Tidak dibengkok-bengkokkan. Penampilan kami juga ya penampilan Islami. Bukan memperlihatkan tampilan seperti Kristen. Ada tuh di TikTok banyak kan. Pakai jilbab. Pakai surban. Wah. Bacok. Itu jadi sayang. Kalau tidak sayang nggak ada di sini. Gimana, Ahi? Bahasa Arabnya difasih-fasihin. Tabarakallah. Tabarakallah. Masyaallah. Masyaallah. Andaikan kita tidak sayang, ngapain kita di sini? Mending saya kerja nih, mending saya ke proyek saya sekarang, mending saya antar pembeli-pembeli saya yang dari luar provinsi datang lihat lokasi. Tapi karena saya sayang sama kalian, saya tidak ingin kemudian kalian itu mati dalam keadaan kufur. Saya keras, ya memang. Saya didikannya memang keras. Mungkin mana lagi? Saya tidak ada toleransi terhadap penyesat. Nggak ada. Jadi, tapi sebelum itu diajak dulu diskusi baik-baik. Setelah kemudian pelan-pelan ternyata dia penghujat, baru kita meluruskan bengkok, besi yang bengkok. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, silakan diambil alih. Kakak, yang itu ada tamu. Kalia Sina Linda, selamat siang. Selamat siang menjelang sore. Ya, masih siang, Abang, ya. Silakan, mau diskusi apa gimana, Bang Kalasina Linda? Ya, siap mau diskusi, Bang. Ya. Saya naikkan ya. Itu sesuai dengan tema yang ada di atas, Bang Kala. Yang mau bernarasi siapa? Gurunda siap? Gurunda sudah siap? Oh, kebetulan saya baru naik. Jadi apa? Biar Ahi lanjut, Ahi, atau salah satu dari guru saya yang ada di sini. Lanjut silakan. aja gitu Mas, sampai nanti batas asar, baru saya ganti nanti. Oke, baik. Ini perintah guru jadi susah. Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Itu Mesias. Yesus Kristus, Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus. Siapa lagi?
Elisa Kristus. Apa lagi? Harun Kristus. Ada lagi. Banyak. Jadi bukan cuman Yesus yang Kristus. Cuman hebatnya lembaga Bible Indonesia ini, Kristus-Kristus yang lain diterjemahkan dengan jujur. Seperti Daud yang diurapi Tuhan, Saul yang diurapi Tuhan, Salomo yang diurapi Tuhan. Tidak ada disebut Salomo Kristus, tapi giliran Yesus, Kristusnya ikut. Kasar banget cara main lo. Kasar. Harusnya kalau orang-orang ini jujur, ya Imamat 8:12 kemudian dia dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun. Berarti Harun ini Kristus dong. Kenapa cuman Yesus yang digelari Kristus, Cak Mamo? Kenapa? Cak Mamo kok gitu? Jadi ada penggiringan konsep, ada pemutarbalikan fakta, penggiringan kepada kuasa gelap, di mana orang digiring untuk menyembah kepada satu sosok yang bergelar Kristus. Padahal Kristus itu banyak, bukan cuma Yesus. Tapi karena kuasa gelap turun ke bumi, memakai nama Kristus menurut ajaran Yesus, maka pembantu-pembantunya mengupayakan satu-satunya kandidat Kristus hanya Kristus Yesus. Padahal salah ente. Yang namanya Kristus itu Mesias. Yang namanya Mesias itu bukan cuma Yesus. Banyak. Harun, Daud, Elisa, Saul, Salomo, Daud, Kores. Itu semua adalah Kristus. Kenapa nggak disembah Kristus tersebut? Nah inilah, jadi antikristus itu adalah anti terhadap Kristus, orang yang diurapi. Ketika orang yang diurapi itu datang mengajarkan dirinya hanya utusan Tuhan, anti. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umatnya. Nggak mau. Hidup kekal itu adalah mengenalkan kau satu. Nggak mau. Kau juga harus Tuhan. Itulah antikristus itu. Mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Kristus, tetapi mengaku sebagai pengikutnya. Begitu. Silakan. Oke. Jadi Yesus satu-satunya Yesus Kristus yang diurapi, beda dengan Daud, dia diurapi sebagai raja. Jadi itu harus bedakan. Kenapa Daud nggak bisa menjadi Tuhan? Ya, Daud aja nanti akan dibangkitkan. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 10:28. Aku akan memberikan hidup yang kekal dan mereka pasti tidak akan binasa. Ya, Daud di mana? Daud masih dikubur, tinggal menunggu kebangkitan. Yang kedua, ya, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 6 ayat 38-40. Ia akan membangkitkan orang mati di akhir zaman. Siapa yang akan membangkitkan orang mati di akhir zaman? Yesus Kristus. Ya, tidak ada nabi yang akan membangkitkan orang mati di akhir zaman kecuali Yesus. Yang berikut, ya, Yesus menghapus dosa. Matius 9 ayat 6. Ya, nabi utusan rasul tidak ada yang menghapus dosa. Oke? Kemudian, kenapa Yesus adalah Tuhan? Karena dia berkuasa di dunia dan di surga. Siapa yang berkuasa di dunia? Tidak ada, sorry ya, di surga. Tidak ada nabi. Kok kemana-mana? Pembahasannya fokus tentang antikristus. Kalau waduh, Ferry aja lah, saya panggil Ferry. Ya, Ferry, langsung ke tema aja. Kenapa kok muter-muter kayak gitu? Jadi yang antikristus sebetulnya orang Muslim. Karena 4 Injil mengatakan dia disalib, muncul Al-Quran abad ke-7 dan dia dikatakan dia diserupakan. Siapa yang diserupakan? Al-Quran tidak bisa menjawab. Kalau begitu Tuhanmu itu apa? Tuhanmu itu mencari kambing hitam. Kalau misalnya orang itu diserupakan, orang yang tidak bersalah kok diserupakan? Ini aneh ini. Ini di mana ini Tuhannya, Tuhan negeri Mekah? Kok kenapa orang yang tidak tahu menahu kemudian diserupakan? Pasti kan kalau dia bukan Isa Al-Masih, pasti dia, kenapa aku disalibkan? Memangnya aku yang mau mati di kayu salib? Pasti dia berontak lah. Tetapi kenapa dia tidak berontak? Memang Isa itu disalibkan, bro, Suma, karena
Yesus Oke. disalibkan. Jadi yang Oke, gantian. antikristus adalah Muslim dan pengikut. Gantian. Oke, siap. Gantian. Jadi gini, dengarkan saya baik-baik. Kenapa sih? Kenapa diganti? Kenapa Anda ngaku aku bukan Yesus lah? Itu pemikiran antikristus. Kristus yang benar itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Elohim binaswa. Kau belajar lagi tentang Kristus itu. Kristus itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mau membinasakan orang yang dicintai. Saya bacakan dalilnya. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik, siapa orang fasik? Yudas. Di mana Yudas dikatakan fasik? Amsal 17:23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Paham sampai situ? Makanya kurangi membodohi diri sendiri. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Siapa orang benar? Yesus. Siapa orang fasik? Yudas. Ketika orang benar ini digiring untuk dibunuh, Tuhan menggantikannya dengan orang fasik. Sederhana kan? Sederhana. Kita kasih lagi dalil. Di dalam Amsal 11, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Orang jujur dilepaskan. Dilepaskan dari mana? Dilepaskan dari jeratan. Dari jeratan. Orang-orang menjeratnya. Orang-orang ingin mencuranginya. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mau untuk merusak orang-orang yang jujur. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Tetapi pengkhianat tertangkap. Pengharapan pengkhianat akan gagal pada kematiannya. Dan harapan orang jahat pengkhianat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Lalu orang pengkhianat menggantikannya. Kau jangan hanya karena nafsumu mau menuhankan setan itu sampai kau paksakan anak orang jadi tumbal untuk kau. Jangan. Mazmur 37, Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka orang benar akan terpelihara. Tetapi anak cucu pengkhianat akan dilenyapkan. Oke? Mulut orang yang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan tentang hukum-hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Sedangkan pengkhianat mengintai orang benar untuk berniat membunuhnya. Akan tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan pengkhianat. Tuhan tidak membiarkan kemudian dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikuti jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik yang dilenyapkan, pengkhianat yang dilenyapkan. Aku melihat orang fasik yang gagah sombong dan tumbuh mekar seperti poros pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah orang fasik itu. Aku mencarinya tetapi aku tidak menemukan si fasik tadi. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah pada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pengkhianat-pengkhianat, pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang fasik pengkhianat akan dilenyapkan. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan orang benar pada waktu kesesakan. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar, sebab orang benar berlindung kepadanya. Yesus berkata harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Aku orang benar atau aku fasik? Aku orang benar. Apa yang tertulis tentang orang benar di dalam kitab Mazmur? Aku diselamatkan, yang menggantiku adalah pengkhianat.
Bunuhlah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa itu yang terkutuk? Menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Siapa itu yang menerima suap, yang terkutuk? Dialah yang mati di salib, yang disembah oleh Peri. Jadi yang kau sembah itu adalah pengkhianat yang dikutuk oleh Tuhan. Di mana pengkhianat ini kerasukan setan, supaya dia disembah, dia pakai nama Yesus. Jadi iblis masuk ke dalam tubuh sang pengkhianat. Lukas 22 nomor 3. Maka iblis masuk ke dalam dosa. Kalau ada, di mana dalilnya Kristus mati untuk orang jahat? Di mana Tuhan mengatakan bunuhlah Kristus untuk orang jahat? Yang ada, aku Tuhan akan menyelamatkan orang yang benar. Coba tunjukkan data sebaliknya. Aku Tuhan akan membunuh orang benar. Ulangan 23, Keluaran 23 nomor 7 dan 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Coba kau carikan saya data kebalikan daripada itu. Bunuhlah orang benar, bunuhlah orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan akan menyelamatkan Kristen yang pelaku dosa. Ayo, tunjukkan dalilnya. Hantam dalil yang saya bawa dengan data mirror dari yang tadi. Silakan. Oke. Dengan semangatnya Bro Suma mengatakan bahwa Yudaslah yang disalibkan. Sayangnya tidak ada dalil satupun di dalam Al-Quran dan juga di Alkitab. Kamu ngarang bebas. Inilah ya Suma ya. Dia itu ngarang bebas, dengan yakinnya dia mengatakan orang yang disalib itu adalah Yudas, sehingga orang Kristen katanya menyembah Yudas, setan. Tapi sayang, beribu-ribu sayang, kamu tidak bisa tunjukkan dalil baik di Al-Quran maupun apa di Alkitab saya bahwa yang disalib itu Yudas. Kamu hanya apa? Menerka-menerka, mengasumsikan bahwa itu adalah Yudas karena Yudas itu pengkhianat. Maka kamu langsung menjudge, oh Yudaslah yang disalib. Kalau Anda sebetulnya sudah melanglang buana di dalam dunia perdiskusian, itu kesalahan yang besar bagi Anda. Karena Anda sudah bilang apa? Yudas yang disalibkan. Bahkan Al-Quranmu saja tidak berani mengatakan, para ulama tidak berani mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Kok kamu berani-beraninya cuma mengatakan bahwa itu Yudas? Ya, oke. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa menerimanya kembali. Inilah tugas yang pertama dari Bapakku. Jadi atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapaknya. Kamu selalu menggunakan Yohanes 17 ayat 3. Oh, kamu percaya. Tetapi kenapa kamu abaikan banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya? Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian Matius 6 ayat 8. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi jelas ya, Yesus mengorbankan demi orang-orang berdosa.
Bahkan sebelum itu kejadian, dia sudah nubuatkan di dalam Matius 16 ayat 21. Ya, dia pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tergenapi juga ya. Ya, Matius 17 ayat 22-23 sama juga ya. Dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu Sudah, jangan banyak-banyak, Ferry. Kita cari data, kita tunggu data yang bisa berlawanan dengan firman Tuhan, malah dikasihnya perjanjian baru, surah-surah karangan-karangan. Oke, perjanjian lama itu di apa? Di Yesaya 53. Saya Oke. minta data dari Tuhan Elohim. Oke, Bukan data dari pengarang wartawan. Nah, inilah Justru kamu. ketika saudara, diam dulu. Ketika saudara Oke. membawa data yang ada di dalam Yohanes 10, ya, di mana Anda di Matius 10 tadi itu yang Anda bacakan, kemudian ketika dikatakan aku tidak akan memberikan, tidak ada siapapun yang akan sanggup mengambil nyawaku. Yohanes 10:17. Ya. Tidak ada yang sanggup mengambil nyawaku, nggak ada. Berarti ketika setan berusaha untuk mengambil nyawa Yesus, nggak berhasil dong. Harus Yesus sendiri yang bunuh diri. Kalau Yesus tidak bunuh diri, ya nggak bisa mati menurut dasar dalil itu. Yohanes 10 yang Anda baca itu. Ya. Tidak ada orang yang sanggup menerima tidak sanggup mengambil nyawa Yesus, nggak ada. Yesus sendiri yang harus menyerahkan nyawanya. Berarti percuma ada penyaliban. Yesus tidak akan mati di salib. Yesus tidak akan mati di salib karena tidak ada yang sanggup mengambil nyawanya. Nggak ada. Mau sampai 5 kali dia disalib, 1000 kali dia disalib, tidak akan ada yang bisa mengambil nyawanya. Upaya iblis sia-sia. Makanya yang mati bukan dia. Yang mati itu adalah orang pengkhianat yang sudah dinubuatkan, orang fasik dipakai sebagai tebusan. Orang jujur, Yesus orang jujur, ya. Yesus orang benar, ya. Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa yang iblis? Yudas. Siapa yang dikutuk? Yudas. Kalau Anda mengatakan orang dikutuk, orang yang pengkhianat diselamatkan dengan menjadikan korban orang benar, mana dalilnya? Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh Yesus, sebab aku tidak akan membenarkan Paulus, tidak akan membenarkan Kristen. Jangan kau bunuh Yesusku. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Yesus yang mati, tolong tunjukkan, bunuhlah Yesus, sebab aku Tuhan akan membenarkan Kristen. Mana dalilnya? Itu karang-karangan kalian sendiri. Kitab kau itu kitab karangan. Yesus tidak pernah memberikan validasi kepada perjanjian baru itu. Lolos di konsili pada saat pengkanonan karena sesuai dengan ajaran Theos, sesuai dengan ajaran Roma, penyembah dewa-dewa. Maka dewa turun ke bumi, menjadi manusia, mengambil rupa, mati untuk nebus dosa manusia. Orang Yahudi diajarkan jangan bunuh orang yang benar, malah bunuh orang benar. Alasannya untuk menyelamatkan orang Belanda, penjajah, Portugis, penjajah, Romawi, penjajah. Apalah ini agama kau? Tuhan melarang, jangan kau bunuh orang yang benar. Datang Anda, bunuhlah orang benar demi dosa-dosa kami loh. Lul, yang saya minta, Lul, firman Tuhan yang mau mempersembahkan Kristus orang benar ini untuk kalian, manusia-manusia laknat, manusia-manusia pendosa. Seluruh dosa dunia katanya, berarti dosa-dosa laknat. Mana dalilnya? Aku akan membunuh Kristusku demi untuk menyelamatkan para pendosa. Benar-benar kamu itu iblis yang mutarbalikkan fakta firman Tuhan. Udah usah terlalu banyak. Tunjukkan aja dalilnya. Di mana Tuhan membantah dalilnya sendiri.
Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Di mana dalil yang membantah dalil firman Tuhan itu? Di mana? Jangan kau tunjukkan karangan-karangan perjanjian baru, jangan. Di mana? Di dalam Keluaran 23, Keluaran 23 jelas sekali Tuhan tidak menginginkan. Kubacakan semamu ya, data nomor 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Kalau kau tidak menunjukkan data, berarti kau adalah menyebarkan kabar bohong. Jangan kau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah. Nah, siapa yang bersalah? Orang-orang berdosa. Jangan kau bantu orang-orang berdosa dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jangan kau akui kami orang bersalah itu ditebus dosa kami demi kami, maka orang benar dibunuh. Jangan, kata Tuhan, jangan kau membantu orang bersalah dengan menjadi saksi bohong. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Hukumnya jangan kau bunuh orang benar. Jangan kau belokkan, lol. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar, tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang berdosa. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang melihat, dan suap memutarbalikkan perkara orang yang benar. Kau bantah dalil itu dengan firman Tuhan. Jangan kau bantah dengan surat-surat kepompong. Kau saya minta tunjukkan dalil yang mana Tuhan sendiri yang membantah dalilnya. Bunuhlah orang yang benar. Nah, kalau agama Kristen itu betul, maka dalil ini harus kau rubah. Atau minimal ada dari kitabmu yang sama seperti ini, tapi berlawanan narasinya. Contoh, haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Suap boleh kau terima, sebab suap membuat melek orang-orang yang melihat dan tidak memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Mana dalil yang sepadan dengan itu? Kalau tidak ada, gulung tikar. Ngapain kau perbodoh diri? Ini firman Tuhan. Jangan kau rubah-rubah. Kalau Anda mengatakan Yesus orang benar harus mati, rubah dalil ini. Rubah juga. Harus segera juga kalian bikin konsili. Rubah Keluaran 23 seperti bunyinya tadi. Kalau memang Kristen itu agama benar, rubah. Karena di situ dilarang, jangan kau bunuh orang yang benar. Di situ dilarang, jangan kau terima suap. Sebab suap itu memutarbalikkan perkara orang benar. Orang benar dirubah menjadi pengkhianat. Orang benar dirubah menjadi kutuk di atas salib. Gara-gara apa? Gara-gara suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Itulah yang kau sembah. Paham sampai sini? Kalau kau tidak menunjukkan data, seperti biasa kau ke gereja, cari ibu jari kaki pendeta, isap kiri atau kanan, terserah, suka-suka lo. Silakan, saudara. Oke. Jadi rupanya ya, Suma kalau Yohanes 17 ayat 3 dia percaya, tapi di lain itu dia sebenarnya percaya. Inilah double standarnya si Suma. Oke, dia juga tidak bisa membuktikan orang yang disalibkan itu Yudas. Cuma keluar-keluar orang yang terkutuk itu Yudas. Maka Yudas itu yang disalib. Jadi orang Kristen itu menyembah Yudas. Tapi sayang kalian, Suma nggak bisa buktikan satu ayat pun. Baik di Al-Quran maupun di Alkitab bahwa itu adalah Yudas. Oke, bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian lama, apakah ada menceritakan tentang Yesus, penderitaan Yesus? Mari kita baca di Yesaya pasal 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang pun yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ayat 4. Tetapi, ingat ini semua, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, penyakit dosa kita lah yang ditanggungnya, Mana ada dan dosa di situ? kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertekan oleh karena pemberontakan kita.
Dia Saya ditemukan tanya dulu, oleh karena sebelum Anda sebentar. lanjut. Dia Saya tanya, kita di situ siapa? sebentar. Jangan Kita di potong situ siapa? Waktu anda bicara saya tidak potong. Iya, kita di situ siapa? Iya, manusia yang berdosa. Termasuk Kita Anda dan di situ saya. siapa? Stres lo. Manusia yang Siapa? berdosa. Iya saya tahu, tapi siapa? Siapa Kita manusianya? semua, Anda dan saya. Pembohong, penyesat dah. Turunin, Saya turunin. baca dalil kenapa Turun, kamu turun. kepanasan. Kepanasan, Kau ke gereja, penipu, pembohong. Kita di situ Bani Israel yang hidup 4 zaman. Yang diceritakan di situ adalah orang-orang Israel yang hidup kemudian di zaman 4 yang diceritakan tentang raja-raja Yehuda dan Israel. Kita bacakan dalilnya. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hezekia dan raja-raja Yehuda. Bukan Kristen. Tidak ada Kristen kita. Pembohong. Lain diminta, lain dijelaskan. Kalau Anda berbicara di dalam Yesaya 53. Apa yang dikatakan di situ Yesaya 53 lul? Di situ dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Lul, penderitaan yang digambarkan dalam data tersebut hampir rata-rata para nabi telah mengalaminya. Kuclu, dihina, dianiaya, dibawa ke pembantaian, diremukkan dan seterusnya. Para nabi sebelum Yesus juga mengalami penderitaan, bahkan sebagian sampai dibunuh. Kuclu. Contoh 1 Raja-Raja 19 nomor 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Elohim semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tuh. Dia dihindari, yang penuh kesenjangan, dia menjadi kesakitan, dia sangat dihina. Kucuk, seluruh nabi Yahudi juga mengalami itu, lul. Jadi dalam hal penderitaan, dalam hal diolok-olok, dalam hal diasingkan, dihinakan, itu bukan hal yang baru untuk para utusan Tuhan, cuplis. Jadi bukan hanya Yesus saja yang mengalami penderitaan kayak itu, balau. Yang spesifik adalah bilur-bilur yang menjadi penyembuh katanya. Umat Aliteng menganggap bahwa Yesus itu juga menyembuhkan penyakit sehingga cocok dengan beliau dengan kalimat yang tadi. Coba teman-teman perhatikan, apakah kemudian itu cocok untuk Yesus? Dicocok-cocokkan seenak perut. Mereka ingin kali bahwa yang duduk di situ Yesus. Apanya? Lalu kemudian banyak hal dikatakan begini. Dia akan ditindas dan tidak membuka mulutnya saat dia hendak ditangkap, hendak disalibkan. Kata siapa? Itu tidak cocok dengan Yesus. Dia tidak berbicara, dia tidak membuka mulutnya, dan dia membiarkan dirinya tertindas. Kata siapa? Itu nggak cocok. Lukas 22 nomor 36. Jawab mereka, suatu pun tidak ada katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Lalu Yesus melarang muridnya tidur dan menyuruh mereka untuk berjaga-jaga dari serangan musuh. Matius 26:38. Katanya ikhlas. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku. Katanya ikhlas mati. Kok murid disuruh berjaga-jaga? Mati ya mati aja, cayu. Lalu dikatakan bahwasanya dia
dia diam aja katanya. Dia diam aja. Dia diam aja katanya. Dia ikhlas. Padahal setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya setelah dia berdoa semalam-malaman, lantas kemudian seorang malaikat datang kepada yang memberikan kekuatan sampai keringat ketakutannya seperti titik darah yang jatuh ke tanah. Lalu kata Yesus kepada muridnya, hatiku sedih, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja denganku? 1 jam saja kamu berjaga-jaga, aku lagi takut. Katanya rela mati. Kok kayak gitu? Orang mau tidur dibangunkan. Bangun, berdoa. Bah! Gimana sih Bapak ini? Lantas kemudian dia ikhlas katanya. Tapi ikhlas, lucunya katanya dia tidak bersuara, tapi dia teriak, ya Bapak, ya Abah, tidak ada yang mustahil bagimu kan? Ambillah cawan ini daripadaku, Pak. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki loh, melainkan apa yang engkau kehendaki ya. Iya nak. Lucu kalian ini. Lalu kemudian saudara kita ini menganggap bahwa dia itu benar-benar untuk Yesus yang ada di dalam Yesaya 53 ini. Yang aneh adalah kenapa imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi yang ahli kitab Yesaya, yang mempelajari Yesaya, mulai dari botak sampai dia botak kembali, tidak ada kemudian menemukan bahwa itu untuk Yesus. Malah ketika mereka berkongkol membunuh Yesus, saking tidak adanya nubuat, saking tidak adanya alasan, saking tidak adanya kemudian perbuatan Yesus yang mencerminkan Yesaya 53, maka mereka membuat tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Apanya ini? Tiba-tiba aja si Peri muncul. Itu loh, ada loh keinginan Tuhan supaya membunuh dia loh. Di mana bang? Oh nanti Yesaya 53 loh. Coach lo, mending lu ikut lomba makan kerupuk daripada kau berbohong di sini. Kami Islam betul, tapi kami lebih paham Bible itu daripada ente. Kalian percaya, hanya percaya nggak belajar. Kami belajar, mengkaji, menelaah. Parah kalian memang. Ya udahlah kalau gitu saya pulang malas di sini. Assalamualaikum. Salat dulu. Lanjut. Silakan Bunda beribadah. Ustaz Sugi. Saya sapa dulu ya, Mombada. Selamat sore, Mombada, selamat sore. Oke, Alexis, selamat sore. Alexis, dibuka mute-nya. Alexis. Waduh, kok nggak ada yang mau naik ini. Kalau nggak bersuara, saya turunkan, teman-teman ya. Ustadz Felix, monitor Ustadz Felix. Kali itu monitor. Yes, Ustadz Arif. Ya, ini di siapa dulu kali itu? Oh, ada siapa itu? Nggak tahu saya. Ardi. Kabur langsung. Kabur langsung kok nih. Tapi emang ya itulah yang kita dengarkan bersama. Kita sama-sama renungkan saja. Kalau kemudian itu yang kita dengar adalah suatu fakta kebenaran, ya ngapain lagi? Itu aja. Betul? Yuk, naik kemana?
Aku lagi buat master plan. Jadi ini AC sendiri, kitchen sendiri, furniture sendiri. Ustaz Felix, lanjut. Pak Rarang, selamat siang Pak Rarang. Pak Rarang. Oi Pak Rarang. Saya turunkan, yang nggak bersuara saya turunkan langsung. Ya, David. David, gimana kabarmu David? Sudah ready belum David? Wah, sudah alhamdulillah. Gimana ini? Hari ini KTP dinantikan KTP-nya. Dulu. Jadi? Sehat. Kang Dito. Alhamdulillah. Ya, mungkin apa, mumpung ada Gurunda, apa yang masih membuat ketakutan untuk menerima? Nyimak aja lah. Hah? Nyimak aja. Loh, daripada kamu nanti keduluan mati loh. Dari kemarin mati-mati mulu. Lah, kan memang nggak ada yang tahu kematian kapan. Nah, itu tahu. Ya, Gurunda mungkin ada pencerahan buat saudara kita David ini yang masih ada takut sama orang tuanya, Gurunda. Oh, lagi sholat ya? Sayang. Lagi sembahyang. Ini Oh, ada biasa Oten ya. Longor naik. Oten Longor ini. Dean, selamat sore Dean. Dean, kalau tidak berbicara saya langsung turunkan ya. Petro. Selamat siang, Assalamualaikum Petro. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikum ya ahlanar. Kaifa? Itulah penyamar yang sejati itu. Itulah. Boleh turun kan Kang Dito? Oh, itu udah kelasnya bukan C1, C2 Oten yang longor kali, bukan, tapi udah Oten yang gila banget itu. Pede banget gitu kan. Belajar. Oh, itu Oten. Oten paling longor. Jadi dia sudah tahu kebenaran Islam. Pakai peci. Dia udah tahu kebenaran Islam tapi masih mencari kesalahan-kesalahan Islam gitu loh. Gitu deh. Paling longor dia di Kristen. Mana dia punya teman? Nggak punya dia punya teman. Ya silakan, apa yang mau ditanya? Tanya apa David? Halo. Nanya apa? Nanti aja lah, belum ada pertanyaan. Nah terus mamamu gimana kabarnya? Sehat. Ya, udah. Siapa ini? Ivon. Ya, Ya, selamat sore. sore Ya, dari mana? dari Jakarta. Oke. Islam atau Kristen? Ateis. Waduh. Di Jakarta kok ateis. Itu kenapa tiba-tiba berat, jadi saudara, ateis? berat. Gini, kalau Kenapa? kalian umat Islam selalu memperdebatkan ketuhanan Yesus. Aku mau Enggak sih. tanya, Enggak juga. bagaimana dengan ketuhanan orang Yahudi Enggak maupun juga. Islam? Jangan nuduh dong. Gini, Hah? bukankah Tuhan kalian juga merampas? Kalau memang Tuhan orang Yahudi itu adalah Maha Pencipta, dia nggak perlu merampas. Apa? Ini ngomongin apa Anda? Curhat. Gini, ya, Apa itu? umat Islam selalu berkata Yesus adalah Tuhan palsu,
Ya, Waduh. tapi aku mau tanya, apakah Tuhan umat Islam itu asli? Secara Tuhan umat Islam maupun Yahudi itu dinafkain dari ganimah. Loh, kok Tuhan dinafkahi ini macam mana sih Anda ini? Ganimah Itu literasi seperlima dari mana? daripada hasil rampasan perang itu Ntar dulu, untuk ntar dulu. Tuhan. Mbak. Tuhan meminta bagian dari ganimah. Apa ini? Berarti Tuhan tidak menciptakan. Apa ini? Ini Bahkan apa dalam ini? Al-Fatihah Tuhan kok dinafkahi? Emangnya Yesus yang dinetein? Tuhan yang dinafkahi itu baca hanya dalam Al-Anfal 1. ditetein. Baca Apa Tuhan dalam dinafkahi di Al-Anfal situ? 1. Tuhan sebagian yang dari rampasan perang yang dikasih cewek itu seperlimanya hanya itu Kristen. untuk Allah. Apa ini? Berarti Tuhan dinafkahi dinafkahi dari di situ. hasil rampasan perang. Bahkan dalam bilangan 31 ya, Musa Nah itu mengatakan tuh, Tuhan seperlima minta hasil. cewek itu. Bentar sebelum kamu ngomong banyak KTP-mu apa agamanya di situ? Nggak ada agama. KTP-mu mana ada di Indonesia KTP nggak ada kolom agama? Sekarang udah boleh nggak ada agama kan? Udah boleh Oh, kata aliran siapa? kepercayaan kan? Ah bohong Tidak ini, boleh bohong. aliran kepercayaan. Bohong. Nah, Maaf sekarang kalau saya bohong tanya, tempatnya nggak di apabila Tuhannya umat Islam Udah, atau udah, Yahudi turun. Udah. adalah Indonesia itu nggak mengakui ateis karena ateis itu sama dengan PKI, nggak boleh di Indonesia. Nggak ada bedanya PKI sama ateis itu, sama-sama dilarang karena Indonesia itu negara yang berdasarkan ketuhanan. Ateis nggak boleh, ya. Ini Tuhan dinafkahi apa? Ngawur aja. Selamat siang, Pak Anda, Mas Arif. Iya, siang Paman. Dengar suara saya. Tadi Ya, sudah masuk kedengaran. diturunin tadi diturunin Pak Bang Hos. Oh, tadi diturunin apa ke Pental? Ke Pental kali, Pak Kapo. Apa? Turunin. Bapak Bang Arif lagi bicara kan ya. Oh, Sedikit aja, kenapa? kita kan cuma berdiskusi aja siapa yang menang, siapa yang kalah. Oh, enggak, kalau boleh tahu tadi kenapa diturunin? Cuma tadi bicara banyak kan tadi banyak. Oke nggak apa-apa Pak. Tadi kan ini kan apa ya, oten antikristus ya. Coba saya mau tanggapi sedikit itu ya, antikristus ya. Kristus kan itu Al-Masih ya. Jadi yang antikristus itu ada di Tuhan ya Bang, dilaknat itu Bang, mengakui Allah Tuhan. Suaranya dibenerin dulu Pak Le. Itu menggema kayak lagi di terowongan Bapak. Menggema ya Pak ya. Aduh. Iya, Menggema ya Pak Bang Canggito. iya, silakan. Masih menggema nggak Bang? Udah aman. Oke, iya ini tadi saya turunin, nggak apa-apa, saya naik sebentar aja karena ini kan sesuai dengan tema makanan. Terus saya cuma mau tambah kan itu yang antikristus di situ juga ada di Quran. Oh, Yang ya, mengakui surah apa? ya Kristus adalah anak Allah, dilaknat ya, di Quran surat 9 ayat 30. Enggak, surah apa? Surat 9 At-Taubah Surah ayat 9, 30. Taubah, ayat 30. Ya. Emang ada? Ya. Emang Ada ada Bang. tulisan Kristus? Ada Bang, bukan Kristus. Iya ada Bang. Yang mengakui Al-Masih Putra Allah itu dilaknat Allah. Enggak, Coba Abang baca yang ya. benar. Coba baca yang Coba kami itu benar. baca aja. Loh, kan itu kan Coba deh, Pak. tuduhan nih. Kan tuduhan dari Pak Kape nih. Itu kan tuduhan. Kapo biasanya bilang bahwa di dalam Quran sendiri terdapat antikristus Bang. Enggak ada. Surah berapa Bang? Surah berapa? Surah 9 ayat 30. Enggak ada. Baca ya Bang. Enggak ada. Mana ada di Al-Quran itu dikatakan anti. Orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Betul ya Bang? Mereka meniru perkataan dilaknat Allah Bang kalau mengakui itu. Bukan dilaknat, disebutnya kafir.
Kafir dan dilaknat Jadinya Allah. kafir. Iya Dilaknati orang nggak, Allah. ya orang kafir mah memang terlaknat. Iya, yang berkata Al-Masih itu putra Allah, Bang. Iya, sesungguhnya kafirlah bagi orang yang mengatakan Allah Al-Masih putra Allah. adalah Isa Al-Masih. Itu kafir itu. Bukan Allah adalah Al-Masih. Allah Iya. itu Al-Masih itu putra Allah. Coba bisa ditampilin nggak? Coba supaya nggak jadi framing. Jadi framing Orang-orang saya yang berkata Uzair putra Allah dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan menurut mereka. Jadi Ucapan menurut David, Uzair itu siapa? Ezra itu kan. Oh, bukan Ezra. Ezra, bukan. Uzair. Bisa, Bang. Kalau di dalam Itu siapa? Itu siapa? Menurut David membaca terjemahan itu apa poinnya? Jadi orang Yahudi punya yang mereka sebut anak Allah, benar? Iya, Uzair. Terus orang Nasrani, Bang Iya, Kapo tadi itu yang masalah itu, bukan Bang Kapo. iya tadi yang ini kan Bang David lagi belajar ini Pak De. Dia suka baca ayat suci Al-Quran, belajar. Tapi dia pengen juga bahwa sudah menerima kebenaran Islam itu dari Al-Quran. Nah ini kita lagi diskusi nih, ada tuduhan katanya di Al-Quran ada terdapat antikristus. Kan gitu. Padahal kita membaca nggak pernah ada. Nggak ada terjemahan antikristus itu untuk memaknai ayat suci Al-Quran yang dikatakan antikristus itu nggak ada. Mana ada orang Islam itu percaya dilaknat Allah. Ya bukan antikristus lah itu. Apa abang ini? Dilaknat Allah itu kalau mengakui putra. Kan gini Bang ya, tadi kan ini otennya antikristus. Kalau dalam Yohanes 3:16 kan terkenal sekali kan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Allah punya anak kan. Tapi kalau di dalam ini kan Kristus ya. Kalau di dalam Al-Quran kan ditolak. Dilaknat Bang. Masa gini loh. Kapo ini. Iya, ini kan Oh iya, seperti itu iya, Bang. Kapo. Tahu saya. Dia orang Katolik. Dia orang Katolik. Saya cuman menambahkan aja oten antikristus itu Quran juga di situ juga antikristus ya Bang. Kan dilaknat Allah ya, Bang. Jadi Anda setuju Kristen antikristus? Kita aja loh Bang Gito. Jadi Anda setuju Kristen antikristus? Kayak berdasarkan Quran atau berdasarkan kitabmu sendiri? Bang Kapo? Ya. Selamat siang. Ya berarti ya masa bentar. Berarti Anda setuju Kristen antikristus baik berdasarkan Quran ataupun berdasarkan Bible? Di dalam Bible kan Bang, di Yohanes 13 kan yang tadi saya sudah bacakan kan, Yohanes 3 ayat 16. Iya, di dalam Bible misalnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 4 Yohanes 3 ayat yang saya bawakan Pak Bible berjalan, yang saya bacakan adalah Yohanes 3 ayat 16. itu tidak berbicara antikristus. Yang berbicara antikristus itu misalnya di 1 Yohanes 4. Waspadalah akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah roh itu berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Dengar dulu. Banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, ciri-cirinya seperti apa antikristus itu? Ya, ciri-cirinya antikristus itu dia tidak mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia yang berasal dari Allah. Kau baca di situ, itulah antikristus. Atau di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus itu menolak bahwa Yesus itu adalah manusia. Nah, Kristen ini mengakui enggak Yesus itu manusia? Oh, mengakui, tapi hatinya mengakui dia Tuhan. Padahal Kristus itu bukan manusia, bukan Tuhan yang berwujud manusia, bukan seperti itu. Gitu loh. Yohanes 3:16 nggak berbicara antikristus. Ada ayat yang berbicara antikristus. Itu yang harus dipakai. Yohanes 13 itu Allah punya ya, anaknya yang tunggal kan Bang? Itu tidak berbicara antikristus ayat itu Bang.
Iya, tapi kan di dalam Quran kan Al-Masih putra Allah itu kan dilaknat Allah, Bang. Itu beda konteksnya. Beda konteksnya. Tapi Abang setuju ya, kontradiksi begitu ya, Bang Bible. Kontradiksi dengan apa? Dengan Yohanes 3 ayat 16. Apanya ini? Nabi Isa itu manusia. Apanya yang mana bisa Al-Quran dikontradiksikan sama Bible? Nggak nyambung lah. Bible punya otoritas sendiri, Al-Quran punya otoritas sendiri. Kalau mau mengkontradiksikan itu Bible dengan Bible, Quran dengan Quran. Kan begini, Gitu loh. Bang. Kan tadi kan saya cuma menekan data bahwa di dalam Bible di Yohanes 13 kan ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Ya kan ini anaknya itu kan Kristus, Bang. Dan di dalam ini kan Al-Masih putra Allah, kan dilaknat Allah, Bang, di sini. Konteks yang dibicarakan Quran sama Bible itu berbeda. Kalau Al-Quran itu, konteks yang dibicarakan itu bahwa Tuhan itu mempunyai anak secara biologis. Itu yang dilaknat oleh Allah. Nah, Kristen itu mengaku Yesus itu anak biologis Tuhan. Makanya kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya di dalam Yohanes 3:16, Yohanes 3:16 itu Yesus disebut begotten, anak biologis Tuhan. Itu yang dilaknat. Ya, begotten artinya apa? Kan anak biologis, anak yang dikandung. Anak tunggal. Enggak ada anak tunggal. Begotten tuh nggak bisa diartikan anak tunggal. Anak biologis atau anak atau yang diperanakkan. Coba begotten artinya apa? Begotten tuh nggak bisa diartikan anak adopsi. Ini kan kata-kata anak angkat itu nggak bisa. Yohanes 3 ini kan kata-kata dari Yesus sendiri. Gak nyambung, Bang. Ada ayat yang berbicara khusus antikristus. Ngapain lari ke Yohanes 3:16? 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4 kau baca. Al-Masih ini kan atau di Kristus, dalam Bang, Yohanes. Al-Masih. Bang Bible, saya cuma mau angkat Al-Masih ini kan Kristus ya, yang diurapi ya. Kristus dalam bahasa Yunani, Al-Masih dalam bahasa Arab, Mesias dalam bahasa Ibrani. Sama kan, sama artinya kan, dalam bahasa ini kan sama kan. Saya cuma menyampaikan bahwa ini Allah yang saya mau sampaikan bahwa oten antikristus ternyata di Quran juga ada antikristus, ada dilaknat Allah ya, Bang. Itu aja saya sampaikan. Gimana di Al-Quran ada antikristus? Gak ada, Bang, gak ada. Mana sih ini orang? Isa itu putra Maryam, Isa bin Maryam, bukan Isa putra Allah. Di mana? Kafirlah orang yang menyebut bahwa Isa itu anak Allah. Kafir. Dilaknat, saya baca konteksnya itu dilaknat Allah, Bang. Gimana? Iya, maksudnya yang mengucapkan kata itu tuh putra Allah tuh nantinya akan dilaknat, nggak paham kah? Iya, itu aja. Tapi ya, itu Bang, gak itu berbicara aja. tentang Jadi memang ada penolakan kan, Bang, bahwa ayat Yohanes 13 kan ini kata-kata Yesus Kristus sendiri bahwa barang siapa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Bahwa ini kata-kata Yesus, tapi di dalam Al-Quran kan Al-Masih putra Allah ini kan dilaknat Allah, Bang, kalau mengakui ini. Ya, Bang, itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi bukan oten, tapi Quran juga antikristus ya, Bang. Kalau kok Quran antikristus gimana sih ini orang ini? Al-Quran itu menerangkan adanya orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Kok Quran antikristus? Di dalam Al-Quran itu mengakui Nabi Isa itu Al-Masih. Tapi kan teksnya antikristus seperti itu kan, Bang, antikristus. Gak nyambung. Al-Quran mengakui Isa itu Al-Masih. Gimana dikatakan Al-Quran bukan Al-Masih? Allah itu dilaknat Allah, Bang. Itu aja sih yang disampaikan. Ya, Bang? Antikristus itu, Bang, sudah saya bawakan ayatnya. Orang yang menolak bahwa Yesus itu manusia, itu yang antikristus. Gimana sih? Apakah orang Islam itu mengakui enggak Yesus itu manusia? Mengakui. Kristen mengakui tapi menolak.
Makanya mereka memakai dua gelar, 100% manusia, 100% Tuhan. Padahal tidak ada konsep 100% manusia, 100% Tuhan di dalam kitabmu itu nggak ada tertulis seperti itu. Bahkan kalau kita lihat misalnya dalam kitab Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Kristen, Tuhan itu manusia, Tuhan itu anak manusia. Ini yang namanya kontradiksi dengan kitabnya sendiri. Oh, Quran anti Kristus. Quran setiap menyebut Nabi Isa disertai Al-Masih. Karena memang dia gelarnya Al-Masih. Kristus. Ya Al-Masih. Mesias. Al-Masih Gimana putra sih? Allah itu kan nggak boleh dilaknat Allah, Bang. Itu aja. Bedakan ketika berbicara tentang antikristus dengan berbicara tentang anak Allah. Itu nggak nyambung, Anda sambung-sambungkan gimana sih? Nah, kan ini kan Kristus dan Nggak Al-Masih. Saya nyambung, cuma Bang. Al-Masih. Al-Masih Iya, nggak putra Allah nyambung. itu dilaknat Di mana Allah. Jadi kan dikatakan berarti antikristus itu, gini-gini aja deh. Di dalam Bibelmu di mana dikatakan antikristus itu artinya mengakui anak Allah itu di mana? Jangan pakai ngarang-ngarang dalil. Di Bibel jelas antikristus itu orang yang Saya menjawab. Iya. Saya menjawab. Ya apa masa? Dan semua tersesat. Oh, tersesat. Coba antikristus, ayat antikristus gimana, Gumasa? Ada di Bible itu. Jangan pakai ayat yang nggak ada hubungannya dengan antikristus. ya, Bang Arif, Guru Unda semua, maaf nih saya lagi ada tamu ya, nanti saya lanjut ya. Ya, silakan. Sorry, maaf ya ada tamu ya, makasih. Di kantor Ya. saya. Artinya anak Allah. Makasih. Kristus artinya anak Allah. Bang Kapo, sebentar Bang Kapo. Waduh, Bang Kapo. Muslim atau Muhammad anti Kristus, anti anak Allah. Silahkan mau narasi apapun pakai dasar gitu loh. Ayat apa yang kau pakai? Ada dua ayat yang jelas di dalam Bible. Kenapa nggak dipakai ini? Karena akan menghantam Kristen itu sendiri. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, yaitu apabila ia mengaku bahwa Yesus adalah manusia yang telah datang dari Allah, itulah roh Allah. Tetapi apabila ia menyangkal bahwa Yesus adalah manusia yang datang dari Allah, itu adalah roh penyesat, roh antikristus. Ayatnya jelas kok. Atau di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 itu juga. Siapa antikristus? Itu orang-orang yang menyebarkan bahwa Yesus itu bukan manusia, dia Tuhan. Nah, itulah antikristus. Ada ayat yang secara eksplisit berbicara tentang antikristus, kenapa lari-lari ya? Mana sih kawan-kawan Kristen tuh? Gak berani pakai dua ayat itu? Atau boleh juga di dalam Lukas 8 ayat 21 misalnya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Karena akan datang banyak orang memakai namaku. Dan berkata, akulah dia. Nah, itu berbicara antikristus, oke. Jadi nanti ada penyesat-penyesat yang memakai nama Yesus untuk melakukan segala hal dan berkata Yesus itu Tuhan. Itulah antikristus itu. Kok lari-lari kemana-mana? Yesus sampai sekarang Yesus seorang manusia. Manusia apa Tuhan? Tapi karena dia berkedudukan sebagai pejabat surga, maka dia seorang yang sangat-sangat kuasa. Pusing aku, kau bikin pusing aku Gumasa. Dari mana manusia itu adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia? Itu dalil apa yang kau pakai? Dalam kitab Bilangan 23:19 Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Yesus di banyak ayat mengaku aku anak manusia. Kamu akan melihat anak manusia duduk di
sebelah kanan yang maha kuasa, anak manusia. Selagi Iya, Yesus itu statusnya manusia anak sampai manusia, sekarang dia bukan manusia. Tuhan. Yesus itu seorang manusia, memiliki jabatan di surga, makanya disebut dia seorang Tuhan. Tuhan di Aduh, parah kau masa. Di mana? Yesus itu Tuhan itu ayat mana? Selagi dia mengaku anak manusia, maka batal dia sebagai Tuhan. semua pejabat surga adalah manusia. Udahlah ini layani lah kayak Semua gitu. Aku pejabat kayak gini, malas aku. Ini gacor aja ini. Gak pakai dalil lah. Parah. Jelas-jelas di kitab mereka sendiri Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Mau dia tempatnya dimanapun, jabatannya apapun, tetap aja nggak bisa jadi Tuhan. Karena udah dibatasin itu tadi. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Masih juga mau digandeng-gandengin Tuhan, manusia Tuhan lah. Ini mah pagan. Manusia dewa itu pagan itu. Kalau samawi nggak ada manusia Tuhan itu nggak ada. Manusia ilahi itu nggak pernah dikenalkan oleh para nabi. Yang memperkenalkan manusia ilahi, nah itu Kristen itu, karena Kristen pagan. Mana Musa pernah mengatakan manusia ilahi? Mana ada seperti itu. Nah, Kristen lah muncul, karena Kristen ini sinkretis ya, sinkretisme antara ajaran pagan dan ajaran samawi digabungkan. Jadilah Kristen itu pagan baru. Pagan bentuk baru. Begitu kawan-kawan. Silakan Bang David, apa yang mau ditanyakan Bang David? Ya. Kalau apa sih? Sekarang kan Nabi Isa udah diangkat ya, diangkat di langit. Apakah Nabi Isa itu melihat kita ini lagi diskusi gitu, aktivitas di dunia itu melihat tidak gitu. Enggak lah. Emang Nabi Isa maha kuasa? Enggak. Maha melihat? Enggak lah Bang. Yang bisa melihat segala aktivitas yang ada di bumi ini ya Tuhan, Allah SWT. Dan kan Nabi Isa, malaikat aja nggak melihat keseluruhan, enggak. Yang kalau malaikat yang mencatat itu Kalau malaikat yang mencatat itu kan pada setiap manusia itu ada malaikatnya, Bang. Oh, sudah ada masing-masing tugasnya ya. Masing-masing. Bukan berarti malaikat nongkrong di langit nyatatin setiap orang, oh bukan begitu. Iya, kirain kan yang lihat gitu. Melihat ya. Ya kirain mana bisa ngelihat kita lagi seru-seruan Oh, enggak lah. yang melihat itu hanya Allah saja. Karena apa saya katakan tidak? Karena dia terbatas. Dia tidak maha melihat. Dia melihat masih dengan mata. Kalau masih melihat dengan mata, ketika dia ingin melihat ke belakang, dia harus noleh. Harus menengok ke belakang. Ingin melihat sebelah kiri, dia harus noleh ke kiri. Berpaling ke kiri. Nengok ke atas, dia harus mendongak. Menengok ke bawah, dia harus menunduk. Kok tidak bisa. Itu Bang, kalau misalnya Nabi Isa itu turun kedua kalinya itu turun sendiri apa ada yang ngedampingin? Nabi Isa turun nanti didampingi oleh para malaikat. Oh, enggak sendiri ya? Oh, enggak. Datang dia didampingi oleh para malaikat. Itu baik berdasarkan hadis, ada juga ya, dia nanti turun di gerbang Daud. Nah, itu turun didampingi malaikat. Di Bible pun begitu, dia datang di atas awan-awan didampingi malaikat. Iya, naungan. Ya. Terus, apa lagi, Bang? Apa sih? Ya kan tidak
Mengapa sih tidak membawa pelajaran baru ya kan? Oh, Nabi Isa datang nanti. Ya tidak apa sih bawa ajaran baru kan? Tidak, kedatangan Nabi Isa hanya mengklarifikasi aja nanti. Berarti nggak ada perang-perang itu pas Nabi Isa itu. Ada bang, nanti dia akan perang melawan Dajjal dia. Nabi Isa itulah makanya sendirian. Kalau sendirian kan bukan perang itu. Nanti kan ada pendampingnya Imam Mahdi. Membawa pasukan ya. Iya, Imam Mahdi. Jadi nanti Nabi Isa itu datang akan membunuh Dajjal dia. Membunuh Dajjal, menghapus pajak, mematahkan salib, membunuh babi. Dia akan menjadi hakim yang adil. Nabi Isa akan datang sebagai hakim dia. Kristen yang menjadi tersangkanya. Hanya Kristen yang menjadi tersangka. Dia tidak mengadili seluruh manusia. Enggak. Kedatangan dia hanya mengklarifikasi saja. Makanya kalau Anda baca di dalam Matius 7 ayat 22-23 itu jelas sekali. Pada hari terakhir nanti, ini kata Yesus, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenalmu, nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Nah, Bang David saya tanya, siapa yang diusir di situ, Bang? Siapa yang diusir oleh Yesus di situ? Siapa bang? Banyak orang yang memakai namaku dan ya kan? Iya. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Itu siapa yang melakukan itu bang? Menyebut Yesus Tuhan, melakukan penyembuhan pakai nama Yesus, itu siapa itu? Ya orang Kristen. Orang Kristen. Kenapa bukan orang Islam? Tapi itu tuh kata ibu mah ayat itu tuh buat orang-orang yang orang yang berdosa, bermaksiat. Tidak bang. Rumusnya Anda baca di ayat 15. Kata Yesus tidak mungkin buah yang baik menghasilkan pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Tidak mungkin buah yang buruk menghasilkan buah yang baik. Kalau Kristen itu baik, tidak mungkin menghasilkan perbuatan yang buruk. Kalau Kristen itu buruk, tidak mungkin menghasilkan perbuatan yang baik. Kalau Anda katakan tadi itu orang yang berdosa, artinya Kristen menghasilkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu ada rumusnya. Kok abang lebih tahu tentang Kristen sih? Nama saya Bibel Berjalan. Nah, kalau di Islam Nabi Isa itu tanda-tandanya seperti apa? Tanda-tandanya ditandai akan datangnya Dajjal. Salah satunya itu bang. Nanti ketika Dajjal itu turun, maka turunlah dia. Nah kalau mengenai bintang, matahari terbit dari barat, itu mah tanda-tanda kiamat. Udah dekat kiamat, sementara Nabi Isa itu belum, masih jauh dengan kiamat, masih jauh bang. Jadi ada beberapa tanda untuk kedatangan Nabi Isa itu, salah satunya kedatangan Dajjal itu. Dajjal dia datang terlebih dahulu. Imam Mahdi datang. Nah, barulah nanti Nabi Isa itu datang. Imam Mahdi itu monster ya? Monster apa gimana? Bukan. Dia manusia seperti kita. Dia pemimpin nanti. Pemimpin seluruh umat Islam, Imam Mahdi. Sekarang lagi ada di bumi apa lagi ada di langit?
Dia keturunan manusia seperti kita. Isa Quran pasti bukan Yesus Bible. Pasti masa ini. Iya. Ya, Jadi lanjut, sama Masa. Adam pasti bukan Yesus Bible. Ah, pas saya nggak ngerti maksudmu, Gumasa. Ngomong apa kau ini? Isa Quran, Yesus Bible, apa sih? Isa yang di Quran pasti bukan Yesus yang di Bible. Ya kalau kita berbicara tentang perbedaan, jangankan Quran dengan Bible. Bible dengan Bible sendiri ketika berbicara tentang Yesus cakar-cakaran. Contoh, ini saya kasih contoh. Menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Eli. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Yakub. Mana yang benar? Jadi itu dulu, yakini dulu. Maksudnya gini, jangan dulu nebeng ke sama. Makanya saya katakan jangankan Quran dan Muslim Bible. antikristus. Aduh, Kita bahas kan dulu tadi Muslim mengatakan, antikristus. kau ini saya layani, kau ini saya layani. Kok malah lari-lari? Anda ingin membedakan antara Judulmu kan Oten antikristus. Alah, kau udah lari-lari kau. Tadi kau kan ingin membedakan antara, denger dulu. Kalau enggak diturunin nanti kau. Ya. Kau tadi kan ingin membedakan antara Nabi Isa dan Yesus karena berbeda kitab. Enggak masalah bagi saya. Memang beda. Nah, justru saya mendukung Anda. Jangankan antara Quran dan Bible. Bible sama Bible berbicara tentang Yesus cakar-cakaran. Menurut Matius kakeknya Yesus adalah Eli, menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Yakub. Mana yang benar? Apa Sama satu orang ada masalah. Itu kan persoalan masalah beda Tidak generasi. ada masalah gimana? Itu dari satu orang, bapaknya Yesus kan Yusuf. Apakah Yesus punya dua orang ayah kandung? Semua makhluk adalah anak dari Sang Pencipta. Gumasak, kamu masih ngomong lagi Gumasak, saya sunat kau pakai laskar bit. Diam dulu. Nggak nyambung kan? Saya kasih lu tanya, laskar bit. apakah mungkin jadi fiksi satu Muslim orang, antikristus. masa saya tanya, apakah satu orang mempunyai dua ayah kandung? Ini nyambung kan nggak bertani ini. Kita bahas dulu antikristus. Saya tanya sama kamu. Saya sebutkan apakah Muslim satu orang bisa Muslim memiliki dua orang antikristus. Udah turunin nggak nyambung dia. Udah. Saya Dia masuk- lari-lari. Bang Andi mau layanin Bang Andi. Silakan Bang Andi. Saya males ngelayanin orang kayak gitu tuh. Udahlah, Ini lagi buang aja kembali ke pohon. Lu kembali ke pohon aja Gumasak. Temanmu nungguin lo di sana. Lagi bercengkerama di atas pohon. Lagi pesta lo, ada buah. Banyak lo. Buah. Ada jambu, ada duren. Tuh, balik sana di atas pohon. Pit, jangan ikut ke pohonnya, Pit. Lu di sini aja, Pit. Sama Pade, diajarin sama Pade. Ya, Pit. Pohon kayak kuntilanak di pohon. Pade. Jadi kasih tuh, David. Ya, silakan Bang David. Ya berarti tanda-tandanya Dajjal ya. Iya, Bang. Dajjal, Imam Mahdi. Bang. Itu Imam Mahdi. Jadi belum lahir sekarang. Namanya juga Muhammad dia, Imam Mahdi itu. Nama bapaknya pun sama seperti nama bapak beliau. Ada kaitannya kan? Memang keturunan beliau. Imam Mahdi itu keturunan beliau atau Habib lah kalau sekarang kita bilang Habib lah.
Imam Mahdi baru itu Habib. baru tahu Imam Mahdi itu. Ya, Itu hadisnya belum sahih itu. cari tahu gitu, belum cari tahu. Ya, hadisnya sahih bahwa Imam Mahdi itu dari keturunanku. Nama ayahnya sama dengan ayahku, namanya juga sama denganku. Berarti Habib. Imam Mahdi itu Habib. Keturunan Rasulullah sendiri. Imam Mahdi nanti memimpin orang Kristen nggak itu? Gimana? Gimana Bang? Imam Mahdi katanya memimpin orang Kristen juga nggak? Memimpin orang Kristen. Itu tugasnya Nabi Isa nanti. Nabi Isa yang meluruskan mereka semua itu. Berarti Bahwa kalau Nabi Isa mengaku aku bukan Tuhan, ya udah selesai, nggak ada Kristen Bang. kayak apa ya hidup zaman itu tuh ya, penasaran. Ya, saya nggak tahu Bang, kalau ditanya soal itu entah kayak apa zaman itu nggak tahu. Mungkin udah kembali ke peradaban lama bisa juga. Setelah teknologi hancur nanti kan, karena adanya ledakan nuklir atau apa, rusak semua teknologi, bisa lagi kembali ke zaman seperti dahulu. Mandi doubling, Mandi. Ya, kok doubling ya? Iya, kalau apa lawan bicaranya ngomong itu doubling. Tes. Doubling. Cek. Nah, berubah iya, masih. Tes. Jadi gitu Fit, Imam Mahdi itu Fit, yang diyakini orang Islam itu sebagai muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi sebelum hari kiamat. Dia itu digambarkan sebagai sosok pemimpin yang adil, bijaksana. Dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Mana ayatnya? Dari keturunan siapa itu ya? Fatimah. Dalilnya mana? Dalilnya. Melalui jalur Fatimah, putri beliau. Dalilnya mana? Dalilnya. Ini apa sih? Orang lagi apa sih? Dalil. Aduh, sebentar dulu kita Daud. Aduh. Dalilnya mana? Dalilnya. Apa? Dalil. Ya itu dalil, keyakinan umat Islam itu dalil. Oh, itu congor. Waduh. Ya memang congor yang ngomong bro. Masa pantat yang ngomong? Emang lu Dalil. Jangan ngarang bebas. Yang ngarang bebas siapa? Iya mana dalilnya? Mana? Ya dalil lah itu. Mana? Coba buka mulutmu hadis dulu. Ya, dalam sebuah hadis. Buka mulutmu dulu. Dalam sebuah hadis ini dalil nih ya. Nah, itu dalam sebuah hadis dari Abu Daud, Ahmadi dalam keturunanku lebar dahinya dan mancung hidungnya yang memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan.